Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hasan Sari Islami dengan nomor mahasiswa 203111561. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan Fakultas Bisnis dan Ekonomika jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan apa yang saya dapat hasil dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Langsung saja. Pada pertemuan pertama ini dibuka dengan perkenalan dari dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Katia Nahda SE MSc. Setelah perkenalan yang tidak begitu panjang ini, Ibu Katia menjelaskan secara singkat tentang hal apa saja yang akan kita dapat, yang akan kita pelajari di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional ini, bebarengan dengan aturan perkuliahan, sistem penilaian, referensi, dan course schedule, dan lain-lain. Lalu sebelum memasuki bab pertama, beliau membahas perbedaan antara manajemen keuangan internasional dengan manajemen keuangan konvensional. Manajemen keuangan yakni membahas hanya satu perusahaan di satu wilayah dan satu hukum saja, sedangkan manajemen keuangan internasional membahas MNC, yaitu multinational corporation, yang mana membahas multi currency dan multi jurisdiction. Intinya, perbedaan mendasar manajemen keuangan dan manajemen keuangan internasional yang mengenai objek yang dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan materi oleh Bu Katia mengenai overview multinational financial management, di mana menjelaskan tentang definisi proses globalisasi, perbedaan diferensiasi terdiri dari tambahan risiko atau risk dan tambahan keuntungan atau opportunity. Lalu alasan perusahaan melakukan ekspansi ke berbagai negara itu ada ekspansi pasar, market share, mengurangi biaya atau minimize cost, mentransfer teknologi baru, mengurangi resiko. Selain itu, menjelaskan alternatif yang digunakan MNC untuk masuk ke pasar luar negeri, manajemen struktur MNC, dan juga perbedaan model valuasi MNC internasional dengan perusahaan domestik. Selanjutnya, materi di pertemuan kedua adalah tentang materi baru, yaitu exchange rate determination. Apa itu exchange rate? Yaitu nilai tukar, yang bagaimana nilai suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Exchange rate movement terdiri dari depresiasi, permintaan nilai mata uang, dan apresiasi, peningkatan nilai mata uang. Cara menghitung penurunan dan peningkatan mata uang dengan menggunakan rumus percent inflate value, di mana semakin besar perubahan mata uang, jadi volatilnya makin tinggi. Lalu cross exchange rate, kurs silang dilakukan ketika negara yang akan kita masuki nggak punya kurs. Lalu exchange rate equilibrium, tidak terlepas dari hukum permintaan dan penawaran mata uang. Lalu level of trading menunjukkan ekspor dan impor antar negara. Apabila satu negara semakin banyak melakukan ekspor, maka permintaan mata uang lokal akan menurun. Adapun sebaliknya, apabila satu negara semakin banyak melakukan impor, maka permintaan mata uang lokal akan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi level of trading yakni inflasi adalah kenaikan harga barang. Semakin tinggi inflasi dalam negeri, nilai tukar mata uang dalam negeri makin melemah. Permintaan terhadap mata uang asing meningkat dan banyak investor asing yang menarik investasinya di dalam negeri. Dampaknya impor naik, ekspor akan turun, interest rate yang suku bunga semakin tinggi, permintaan terhadap mata uang domestik meningkat sehingga nilai mata uang domestik menguat. Hal ini terdampak positif terhadap nilai tukar dan merajuk pada kenaikan harga-harga, dan kenaikan tersebut berdampak pada kenaikan inflasi dan nilai tukar. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga di semester ini, Bu Katia menjelaskan tentang materi currency derivatif. Pada materi ini membahas mengenai currency derivatif. Derivatif sendiri merupakan produk yang nilai dari produk tersebut ditentukan produk lain. Sedangkan derivatif mata uang adalah kontrak yang harganya sebagian diturunkan dari nilai mata uang dasar yang diwakilinya. Lalu selanjutnya ada lindung nilai atau hedging dalam keuangan internasional. Dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan untuk mengurangi risiko pada investasi lain. Lindung nilai juga dapat dikatakan sebagai suatu strategi yang dapat mengatasi risiko bisnis yang terduga tetapi dapat diimplementasikannya.
implementasinya tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, perkuliahan diisi dengan menjelaskan materi baru tentang International Flow and Funds. International Flow and Funds yang memiliki arti aliran dana internasional seperti neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah ringkasan transaksi terkait dengan bagaimana pembayaran penduduk negara sendiri dengan luar negeri. Saya ulangi, neraca pembayaran adalah ringkasan transaksi terkait dengan bagaimana pembayaran produk negara sendiri dan luar negeri. Neraca pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu aktiva atau aset dan pasifa sumber dana. Apabila neraca pembayaran suatu negara defisit, dampaknya adalah dapat mengakibatkan inflasi karena harga bahan impor menjadi lebih mahal. Faktor yang mempengaruhi aliran dana internasional terdiri dari inflasi, exchange rate, interest rate, government policy. Kemudian adanya penguatan nilai tukar berdampak negatif terhadap ekspor dan berdampak positif bagi impor suatu negara. Alasan pelemahan mata uang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi defisit neraca pembayaran. Karena ketika nilai tukar kita melemah, harga barang ekspor menjadi lebih murah. Permintaan ekspor meningkat dan hal ini mengurangi defisit neraca pembayaran. Selanjutnya, pertemuan kelima membahas materi baru yaitu International Financial Market. International Financial Market adalah pasar keuangan internasional yang terdiri dari dua, yaitu money market dan pasar modal capital market. Dilihat dari perbedaan tempat transaksi dan jenis kurs yang akan ditukar, foreign exchange market dibagi menjadi spot market, over the counter market, interbank market, dan future market. Lalu Bekatia menjelaskan 7 instrumen mata uang. Manfaat dari pasar internasional. Jenis obligasi terdiri dari forex bond, menggunakan mata uang di mana kita memasuki suatu negara. Eurobond, menggunakan mata uang lokal dijual di negara asing. Lalu alasan investor ke pasar modal asing. Quantitative easing policy, yang merupakan penurunan suku bunga sampai dengan 0% yang bertujuan untuk menstabilkan uang yang beredar di suatu negara. Selanjutnya pada materi ke-6 membahas government influence of exchange rate. Kebijakan pemerintah, governance control, kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap nilai tukar dolar, inflasi, dan suku bunga dapat berdampak pada supply and demand currency. Ekspektasi pasar, market expectation. Dampak ekspektasi pasar terhadap nilai tukar, yakni harga apapun, baik harga saham, harga mata uang, harga produk, maupun harga pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Hal apa sajakah yang menentukan keputusan investor untuk beli atau jual saham? Pertama, kegiatan investasi dipengaruhi oleh keuntungan di masa yang akan datang karena investasi long term. Kedua, jika investor memiliki ekspektasi yang positif terhadap pasar dalam negeri, pertumbuhan ekonomi meningkat, kondisi politik stabil, daya beli masyarakat meningkat. Hal ini semakin mendorong minat investor untuk berinvestasi di negara sendiri. Itulah yang saya dapat dari pertemuan pertama hingga akhir. Apabila ada tutur kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.